Rio Ramadan kode ingin ciuman bibir dengan Rahmawati KKI. Rahmawati KKI dan Rio Ramadan akhirnya balikan usai hubungan asmara mereka sempat kandas. Alasan putus KKI dan Rio pun disebut hanya kesalahpahaman semata. Pengakuan mereka yang tiba-tiba mengatakan balikan tersebut semakin memperkuat dugaan netizen bahwa hubungan keduanya hanyalah settingan belaka. Meskipun begitu, baik Rio dan KKI masih sering membagikan momen kebersamaan mereka di media sosial. Seperti yang satu ini, Rio tiba-tiba saja membagikan potret Justin Bieber yang mencium istrinya, Hailey Baldwin, tepat di bagian bibir. Tak lupa, Rio juga menambahkan sensor berupa emoji berlambang hati pada aksi Justin dan Hailey tersebut. Yang menarik adalah pada bagian keterangan yang ditulis Rio untuk mengiringi foto unggahannya tersebut. Kapan ya? @Rahmawati KKI Putri Cantika 23, tulis Rio di unggahan Instagram story-nya. Setelah itu, Rio kembali terlihat mengunggah potret kebersamaannya dengan KKI. Keterangan yang ditulis Rio seakan menandakan bahwa ia sempat hampir melakukan hal serupa, namun gagal. Kemarin udah hampir, tapi ya sudahlah, tulis Rio mengiringi gambar postingannya di Instagram Story. Lebih lanjut, berbagai unggahan status Rio tersebut rupanya berhasil menyita perhatian netizen. Hingga akhirnya postingan Instagram Story Rio dibagikan ulang oleh sejumlah akun gosip dan menuai beragam respon dari warganet. Banyak dari netter yang kemudian membayangkan bagaimana bila keduanya benar-benar melakukan aksi ciuman bibir Mbak Justin dan Hailey. Baru ngebayangin gue udah geli, tulis seorang netter dengan menambahkan emoji tertawa. Gue cuman ngeri bibir cowoknya cedera beb, sahut netter yang lain. Mbok ya sudah, buat apa sih pansos mulu, kepentok gigi baru tahu rasa lu, wok wok wok, timpal netter yang lain. Stalker halu balik ke Korea, kini terang-terangan ancam nyawa Nayeon Twice. Lewat postingan yang diunggah pada Februari lalu, Joss yang dikenal sebagai stalker Nayeon Twice mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke Korea. Cowok asal Jerman itu rupanya masih ingin bertemu dengan pujaan hatinya usai berkali-kali gagal. My friends don't care. And the thing is that people don't realize that this is a life and death situation in which me and Nayeon might die soon. And this is not a joke. Me and Nayeon might die soon if she keeps ignoring me and the fake news will brainwash her, then, and I give up, then what will happen is you both will die, you will be dead, and people don't understand this. It is extremely serious. My mother left the family. Aku punya rencana baru agar semoga pesanku untuk Nayeon tersampaikan. Tapi aku harus kembali ke Korea untuk itu, dan itu perlu banyak usaha. Tapi aku akan melakukannya demi Nayeon, karena dia cinta dalam hidupku. Nayeon, aku benar-benar mencintaimu dari lubuk hatiku yang terdalam. Aku harap kami bisa segera bertemu. Menyusul rencana Joss untuk kembali ke Korea, beredar kabar kalau di kalangan penggemar, ia mulai mengancam nyawa Nayeon. Hal tersebut diketahui lewat file audio yang baru-baru ini beredar di media sosial. Pada rekaman audio tersebut, Joss berkata, orang-orang harus menyadari kalau ini situasi hidup dan mati di mana aku dan Nayeon mungkin akan segera meninggal. Dan ini bukan candaan. Aku dan Nayeon mungkin akan segera meninggal kalau dia terus mengabaikanku. Seorang fans di Twitter menulis. Seseorang di Instagram mengirimiku percakapan mereka dengan Joss. Di sana ada rekaman suara yang Joss kirimkan, yang dia katakan dia dan Nayeon mungkin akan segera meninggal kalau Nayeon terus mengabaikannya.
bahwa Nayeon saat ini sedang membunuh dirinya sendiri dan menariknya bersamanya dengan mengabaikannya. Fans tersebut mengajak fans lainnya untuk melaporkan hal ini kepada JYP Entertainment selaku agensi Twice. Mereka khawatir kalau Josh akan melakukan tindakan nekat yang membahayakan nyawa Nayeon jika terus-teruskan dibiarkan. Psy Halilintar dan keluarga disebut norak saat borong belanjaan hingga ditegur sama bule. Baru-baru ini, Psy Halilintar dan keluarganya Gen Halilintar kembali mencuri perhatian warganet. Sebuah akun gosip membagikan potret mereka saat berada di pusat perbelanjaan. Keluarga Gen Halilintar terlihat mengenakan masker sambil membawa troli untuk memborong banyak belanjaan. Mengiringi gambar dan tangkapan kamera yang dibagikan oleh akun gosip, netizen menerangkan bahwa saat itu keluarga Gen Halilintar menghabiskan uang hingga 9 juta rupiah untuk belanja. Saking banyaknya perbelanjaan mereka, struk yang dicetak pun begitu panjang hingga dijadikan sebagai ikat kepala oleh Psy. Yang menjadi perhatian adalah ketika mereka berselfie dan berfoto-foto dengan barang belanjaan mereka yang banyak tersebut. Lantaran tingkah mereka menjadi pusat perhatian, seorang bule pun menghampiri keluarga Gen Halilintar dan menegurnya. Pasalnya, mereka menganggap tingkah keluarga Gen Halilintar akan semakin memicu kepanikan masyarakat. Setelah mendapatkan teguran, aksi mengabadikan momen belanja pun akhirnya mereka hentikan. Lebih lanjut, potret Psy dan keluarga tersebut kini telah beredar di media sosial dan menuai beragam respon dari netizen. Rupanya banyak dari netter yang beranggapan bahwa sikap mereka yang bertingkah berlebihan saat belanja dianggap norak. Ya gitulah kalau orang kampung berasa artis, tulis seorang netter. Kampung dikit-dikit cekrek-cekrek, pamer di sosmed, masukin ke YouTube, terus balik lagi modal mereka, sahut netter yang lain dengan menambahkan emoji tertawa. Namun di sisi lain, netizen juga berusaha memaklumi belanjaan keluarga Gen Halilintar yang banyak, mengingat jumlah anggota keluarga mereka yang banyak dan kebutuhan untuk para tim. Awal bulan mungkin mereka belanja bulanan, anggota Halilintar kan banyak positive thinking aja, komentar seorang netter. Guys, mereka kan anggotanya banyak, kayaknya tiap belanja merek emang banyak deh, sahut netter yang lain. Bagaimana menurut kalian?